Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fairuz Zabadi dengan NIM 2481010069 dari jurusan PAI 3B. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang sejarah peradaban Islam modern dengan judul Sejarah Peradaban Islam di Asia Barat. Langsung saja, mari kita saksikan bersama-sama. Nah, setelah masa keemasan Islam di abad pertengahan, dunia Islam mengalami masa kemunduran panjang. Kekhalifahan Utsmani yang dulu menjadi pusat kekuatan Islam itu mulai melemah. Di saat yang sama, bangsa-bangsa Eropa itu berkembang pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh kolonial mulai masuk ke dunia Islam, termasuk ke Asia Barat. Hal ini membuat para ulama dan cendekiawan Muslim bertanya-tanya, mengapa umat Islam yang dulu memimpin peradaban kini justru tertinggal? Dari pertanyaan itu muncul semangat baru, semangat untuk memperbaiki dan membangun kembali kejayaan Islam tanpa harus meninggalkan ajaran dan nilai-nilai keimanan. Salah satu tokoh besar dalam gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani. Ia menyerukan gagasan pan-Islamisme, yaitu persatuan seluruh umat Islam di dunia untuk melawan kolonialisme Barat. Muridnya yaitu Muhammad Abduh dari Mesir itu membawa gagasan pembaruan di bidang pendidikan dan pemikiran Islam. Ia mengajarkan bahwa Islam itu selaras dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman. Di Turki muncul Mustafa Kemal Atatürk yang melakukan modernisasi besar-besaran setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmani. Meski banyak menuai pro dan kontra, langkahnya mengubah wajah Asia Barat menjadi lebih modern dan terbuka. Di sisi lain, muncul juga gerakan pemurnian Islam di Arab Saudi melalui ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab yang menekankan kembali pentingnya tauhid dan kemurnian ajaran Islam. Semua tokoh dan gerakan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membangkitkan kesadaran umat agar kembali kuat, berpendidikan, dan berdaya. Tujuannya itu untuk membangkitkan kesadaran umat Islam supaya kuat, terus berpendidikan dan berdaya. Dari sejarah ini kita belajar bahwa kebangkitan Islam modern di Asia Barat bukan hanya tentang politik atau kekuasaan. Lebih dari itu, ia adalah gerakan kesadaran diri. Kesadaran bahwa Islam bukan penghalang kemajuan, melainkan sumber inspirasi bagi ilmu, pengetahuan, dan moralitas. Tokoh seperti Muhammad Abduh pernah berkata, "Saya melihat Islam di Barat, tapi tidak melihat umat Islam. Terus saya melihat umat Islam di timur, tapi tidak melihat Islam." Kalimat itu mengingatkan kita bahwa esensi Islam adalah akhlak, kerja keras, dan cinta ilmu. Jadi inspirasi positif yang bisa kita ambil adalah mari kita menjadi generasi yang berpikir maju, terbuka pada ilmu, dan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman. Sebab kebangkitan Islam bukan hanya tugas para tokoh besar di masa lalu, tapi juga tanggung jawab kita hari ini. Kalau mereka bisa memadukan iman dan ilmu, kita pun bisa meneladani semangat itu dalam belajar, bekerja, dan berbuat baik untuk masyarakat. Mungkin segitu video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.